Gerakan Aceh Merdeka sebuah kisah perjuangan, darah, dan damai. Aceh adalah sebuah tanah yang tak pernah benar-benar tunduk kepada siapapun. Dari sejak Kesultanan Aceh berdiri sebagai kekuatan maritim terbesar di kawasan Samudera Hindia pada abad ke-16. Semangat mereka selalu sama, Aceh berdiri tegap sebagai bangsa yang bangga, kaya sumber daya, dan tidak menerima perlakuan yang merendahkan martabat. Jejak sejarah itu menjadi fondasi lahirnya sebuah gerakan bernama Gerakan Aceh Merdeka GAM, gerakan yang membentuk babak panjang konflik selama 3 dekade, menelan ribuan nyawa, dan mengubah arah sejarah Indonesia. Kisah ini bukan legenda, ia adalah gabungan antara pertempuran, operasi militer, penindasan, kehidupan rakyat, tokoh-tokoh penting, hingga damai Helsinki yang menutup perang tersebut. Semuanya berdasarkan fakta yang tercatat, kesaksian lapangan, laporan lembaga internasional, dan rekam peristiwa yang masih bisa dilihat jejaknya sampai hari ini. Aceh adalah wilayah yang kaya, bukan hanya tentang emas, minyak, dan gas alam, tapi tentang sejarah perlawanan. Ketika Indonesia merdeka pada 1945, Aceh adalah wilayah pertama yang menyatakan dukungan, bahkan menyumbangkan pesawat terbang Eri pertama, Eri 001 Seulawah. Aceh merasa menjadi bagian penting dalam republik yang baru lahir. Namun keadaan berubah drastis beberapa tahun kemudian. Ketika Aceh digabungkan ke dalam Provinsi Sumatera Utara pada 1950-an, muncul gelombang kekecewaan besar. Aceh merasa diganggu otonominya, agamanya diabaikan, budaya mereka kurang dihormati, serta kontribusi mereka bagi republik dianggap biasa saja. Namun bibit GAM belum muncul saat itu. Yang muncul adalah pemberontakan di atau TI Aceh di bawah Daud Boureyeh yang menuntut penegakan syariat dan ketidakadilan pusat. Konflik itu berakhir dengan kompromi. Aceh diberikan status daerah istimewa pada 1959 dengan janji pelaksanaan syariat Islam dan otonomi luas. Tetapi janji tinggal janji, ketidakadilan politik, pembangunan yang timpang, serta eksploitasi sumber daya besar-besaran tanpa kontribusi signifikan ke rakyat Aceh terus membentuk bara di bawah permukaan. Bara itu kelak dinyalakan oleh seorang tokoh yang nantinya dikenal sebagai simbol perlawanan Aceh, Hasan Muhammad Ditiru, pada tahun 1976, di sebuah desa bernama Lamteumen, Aceh Besar. Hasan Tiro memproklamasikan gerakan bernama Aceh Sumatra National Liberation Front, yang kemudian dikenal sebagai Gerakan Aceh Merdeka. Ia membawa narasi bahwa Aceh memiliki sejarah sebagai bangsa berdaulat, dan bahwa Indonesia hanyalah penerus kolonialisme Belanda dalam bentuk baru. Hasan Tiro bukanlah orang sembarangan. Ia adalah diplomat, intelektual, dan mantan aktivis Darul Islam. Ia memiliki jaringan internasional, pernah bekerja di PBB, dan memahami politik global. Dengan latar pendidikan tinggi dan kemampuan lobi internasional, ia membawa GAM bukan sekadar gerakan perlawanan desa, tetapi gerakan dengan narasi internasionalisme. GAM dibangun atas 3 pondasi: ketidakadilan ekonomi. Aceh menyumbang gas alam Arun, salah satu kilang LNG terbesar di dunia, tetapi rakyat tetap miskin. Pelanggaran martabat Aceh, budaya, agama, dan identitas Aceh dianggap terpinggirkan oleh pusat. Sejarah, Aceh pernah menjadi negara kuat dan tidak pernah ditaklukkan Belanda sepenuhnya. GAM memulai aksinya dengan gerilya kecil, menyerang pos polisi, mengambil senjata, dan membangun kepercayaan rakyat. Namun pada tahun 1977, operasi besar pertama dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pasukan TNI diterjunkan dan menghancurkan basis-basis awal GAM. Hasan Tiro melarikan diri ke luar negeri. Namun jaringan GAM masih bertahan secara diam-diam. Konflik mereda sejenak pada 1980-an. Tetapi mulai membesar lagi pada ke-1989. Ini adalah fase paling berdarah dalam sejarah Aceh modern. Pemerintah menetapkan Aceh sebagai daerah operasi militer DOM, sebuah status yang memberikan kewenangan luas kepada TNI untuk tindakan operasi militer intensif. Periode DOM 1989 sampai 1998 adalah babak paling gelap dalam ingatan banyak keluarga Aceh. Laporan lembaga internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch mencatat berbagai bentuk pelanggaran HAM, penyiksaan, penghilangan paksa, penahanan tanpa pengadilan, pembakaran rumah, pembunuhan di luar proses hukum, pemerkosaan, operasi pembersihan kampung, banyak tentara bertugas dengan tekanan berat,
dan situasi kacau menciptakan lingkaran kekerasan yang sulit dikendalikan. GAM sendiri melakukan serangan balasan, seperti penyergapan patroli, penghadangan konvoi, dan aksi sabotase. Rakyat Aceh yang berada di tengah dua kekuatan bersenjata menjadi korban terbesar. Ada desa-desa yang hilang, generasi yang tumbuh dalam ketakutan, dan luka sosial yang masih terasa hingga hari ini. Ketika rezim Orde Baru runtuh pada 1998, Aceh melihat cahaya baru. Dom dicabut, para aktivis HAM masuk, wartawan internasional datang. GAM yang selama ini bergerak di bawah tanah keluar dengan lebih berani. Mereka merekrut anggota baru, termasuk pemuda-pemuda yang tumbuh di masa Dom, yang sudah penuh dendam dan trauma. Muncul tokoh-tokoh lapangan seperti Tengku Abdullah Syafi, komandan karismatik yang dihormati kawan dan lawan Sofyan Daud, komandan wilayah Pase yang dikenal disiplin Zakaria Saman, tokoh diplomasi GAM serta banyak panglima Sagoe yang memimpin unit-unit kecil gerilya konflik memasuki fase baru. Lebih terorganisir, lebih besar, dan lebih dikenal dunia. Pemerintah Indonesia mencoba pendekatan dialog melalui Presiden B.J. Habibie, kemudian Abdurrahman Wahid Gus Dur. Perjanjian sementara seperti Jeda Kemanusiaan 2000 sempat membuat suasana damai. Namun pelanggaran terjadi dari kedua pihak. Konflik kembali pecah lebih keras. Pada 2001 sampai 2003, GAM menguasai sejumlah wilayah pedalaman Aceh. Sementara di kota, intelijen dan operasi rahasia berjalan. Penembakan misterius terjadi di jalan-jalan. Banyak tokoh hilang. Perekonomian lumpuh. Sekolah-sekolah terbakar. Aparat negara dan GAM sama-sama kehilangan banyak anggota. Puncaknya terjadi tahun 2003 ketika Presiden Megawati Soekarno Putri mengeluarkan status darurat militer Aceh. TNI melaksanakan operasi besar-besaran. Ratusan ribu warga mengungsi. Basis-basis GAM dipukul habis. Abdullah Syafi, salah satu komandan terbesar GAM, tewas dalam kontak senjata pada 2002. Ini menjadi pukulan besar bagi GAM. Namun kemudian sejarah berubah karena sebuah bencana besar. Tsunami 26 Desember tahun 2004. Dalam beberapa menit, Aceh luluh lantak. Lebih dari 160.000 orang meninggal. Infrastruktur hilang. Desa-desa rata dengan tanah. GAM dan TNI sama-sama menjadi korban. Semua yang bertikai selama puluhan tahun tiba-tiba menghadapi kenyataan yang jauh lebih besar daripada perang. Tsunami membuka pintu yang selama ini tertutup, diprakarsai oleh pemerintah Indonesia di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala, serta difasilitasi oleh mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari. Perundingan damai di Helsinki dimulai. Setelah perundingan panjang, pada 15 Agustus tahun 2005, ditandatangani nota kesepahaman Helsinki-Mo Helsinki. Isi utamanya, GAM menghentikan perjuangan bersenjata dan membubarkan struktur militernya. Indonesia menarik pasukan non-organik dibentuk partai. Politik lokal Aceh mendapatkan otonomi. Khusus luas pembebasan tahanan politik. GAM pengelolaan sumber daya alam. Diberi porsi lebih besar ke Aceh penerapan. Simbol dan identitas Aceh diperbolehkan dunia memandang kesepakatan. Ini sebagai salah satu contoh perdamaian paling sukses. Dalam sejarah modern, GAM berubah menjadi pemain politik. Mantan kombatan bertransformasi menjadi pejabat pemerintahan. Nama-nama seperti Irwandi Yusuf, Zaini Abdullah, dan Muzakir Manaf menjadi representasi baru dari politik Aceh. Aceh membangun ulang tanahnya dari reruntuhan tsunami. Bekas markas GAM menjadi kantor pemerintahan. Mantan kombatan menjadi kontraktor, pengusaha, petani, bahkan akademisi. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Tetapi yang pasti, Aceh tidak lagi terdengar oleh dentuman senjata seperti dahulu. Konflik meninggalkan jejak, ada kuburan massal, ada keluarga tanpa ayah, ada prajurit yang pernah bertugas dan tak pernah melupakan kenangan gelapnya. Ada ex-komandan GAM yang kini menjadi pilar damai. Ada generasi muda Aceh yang tumbuh tanpa merasakan perang tapi hidup di tengah sisa-sisa kisahnya. Aceh hari ini adalah hasil dari perjalanan panjang itu, konflik, air mata, politik, bencana alam, dan kehendak rakyat untuk hidup damai. Gerakan Aceh Merdeka bukan hanya cerita konfrontasi bersenjata. Ia adalah cermin pergulatan identitas, keadilan, dan martabat manusia. Dan untuk memahami Aceh, kita harus memahami kisah ini. Sebuah kisah tentang tanah yang pernah berperang bukan hanya melawan negara, tetapi melawan nasib, sejarah,
dan rasa ketidakadilan. Sebuah kisah yang akhirnya ditutup bukan oleh peluru, tetapi oleh damai. Konflik Aceh tidak pernah bisa dipahami hanya dari satu sisi. Ia adalah simpang tiga antara sejarah panjang, ketidakadilan struktural, dan luka personal. Jika dilihat lebih dekat, apa yang terjadi bukan sekadar pertempuran bersenjata, tetapi sebuah drama manusia yang melibatkan ribuan kisah kecil yang membentuk tragedi besar. Di pelosok Pidia, ada keluarga yang setiap malam tidur bergantian berjaga. Takut suara sepatu bot aparat memasuki kampung mereka dan memanggil nama seseorang. Di pedalaman Aceh Utara, ada remaja yang memutuskan bergabung dengan GAM bukan karena ideologi, tetapi karena kakaknya hilang saat operasi pembersihan kampung. Dan di markas pos kecil TNI, ada prajurit muda dari Jawa yang menangis dalam diam karena melihat betapa sulitnya membedakan mana rakyat, mana kombatan, dalam situasi penuh ketegangan itu. Konflik tidak monokrom. Ia kompleks, penuh emosi, dan selalu memiliki dua sisi penderitaan. Kelahiran narasi identitas, mengapa Aceh merasa berbeda untuk memahami kenapa GAM begitu kuat. Kita harus kembali ke akar terdalam Aceh, kebanggaan sejarah. Aceh pernah menjadi salah satu kekuatan politik terbesar di Asia Tenggara. Sultan Iskandar Muda membawa Aceh mencapai puncak kejayaan dengan armada laut besar, perdagangan global, dan hubungan diplomatik dengan Turki Utsmani serta Inggris. Dalam ingatan kolektif rakyat Aceh, mereka bukan wilayah yang kecil, mereka bangsa besar yang pernah berdiri di puncak dunia. Ketika Indonesia terbentuk, Aceh merasa mereka sedang membantu negara baru ini dengan sukarela, bukan dipaksa. Itulah mengapa penghapusan status Provinsi Aceh pada 1950 menjadi luka besar. Seolah-olah martabat Aceh diturunkan dari bangsawan menjadi rakyat biasa. Inilah narasi psikologis yang selalu diulang GAM. Indonesia adalah negara baru. Aceh adalah negara tua. Dan bagi sebagian rakyat, kalimat itu bukan slogan, itu adalah identitas. Kekecewaan ekonomi dan kisah ladang gas Arun tahun 1970-an. Aceh menemukan harta karun terbesar mereka, gas alam Arun di Aceh Utara. Perusahaan raksasa seperti Mobil Oil kini Exxon Mobil mulai mengolahnya. Keuntungan miliaran dolar mengalir ke pusat. Aceh pun akhirnya mendapatkan julukan dari para aktivis lokal, Nangroe Kaya, rakyat miskin. Laporan ekonomi menunjukkan pertumbuhan perusahaan LNG Arun sangat besar. Namun wilayah sekitar kilang justru menyimpan kemiskinan. Para pekerja lokal menjadi penonton di tanah sendiri. Banyak aktivis Aceh mencatat dan catatan ini kelak menjadi bahan kampanye GAM bahwa setidaknya 70% keuntungan gas Aceh tidak kembali ke Aceh, melainkan ke Jakarta. Ketimpangan inilah yang menjadi bahan bakar ideologis GAM, gerilya perbukitan, serangan kilat, dan dukungan rakyat pada puncak aktivitasnya. GAM memiliki struktur militer rapi. Ada Panglima Tertinggi, Panglima Wilayah Sagoe, pasukan Inongbil, pasukan perempuan GAM, unit intelijen dan logistik, ratusan pos kecil berdiri di hutan-hutan Bukit Barisan, terutama di Pidia, Biren, Lok Semawe, dan Aceh Besar. Mereka bergerak cepat, sering melakukan serangan kilat lalu menghilang. Sistemnya mirip gerilya Viet Cong, hanya berbeda konteks. Mengapa GAM bisa bertahan lama? Karena dukungan rakyat. Tidak semuanya mendukung ideologi, tetapi banyak yang trauma oleh operasi militer sehingga mereka memilih membantu GAM sebagai bentuk pelarian emosi. Bagi generasi muda Aceh saat itu, menjadi kombatan GAM bukan hanya perlawanan tetapi simbol kehormatan. Ada cerita nyata dari seorang pemuda Aceh Utara yang berkata, "Saya tidak bergabung GAM karena ideologi. Saya bergabung karena ayah saya hilang dan tidak kembali." Cerita seperti ini tersebar ratusan. Dom, babak paling gelap dalam ingatan orang Aceh ketika Aceh ditetapkan sebagai daerah operasi militer pada 1989, suasana berubah drastis. TNI mengerahkan ribuan personel, termasuk Kopassus, Kostrad, dan batalion-batalion organik. Mereka ditugaskan menghancurkan GAM sampai ke akar. Tujuan operasi ini jelas, memotong jalur logistik, memutus dukungan rakyat, dan menghilangkan basis militer GAM. Tetapi dalam praktiknya, konflik menjadi sangat brutal. Banyak desa dijadikan target razia, rumah dibakar, ladang dimusnahkan. Ada laporan-laporan penyiksaan yang terdokumentasi oleh lembaga internasional. Banyak prajurit TNI saat itu sebenarnya bekerja di bawah tekanan luar biasa, dalam suasana pertempuran yang tidak jelas siapa kawan siapa lawan. Akibatnya,
banyak tindakan yang melampaui batas kemanusiaan terjadi. DOM menyisakan trauma yang sangat mendalam. Seorang guru di Aceh Besar pernah berkata, "Anak-anak murid saya tidak takut pada hantu. Mereka takut pada suara kendaraan militer." Luka ini kelak menjadi salah satu alasan mengapa rakyat lebih menerima keberadaan GAM di kemudian hari. Masa reformasi, GAM bangkit lagi dengan lebih terstruktur setelah DOM dicabut pada 1998. GAM membuka markas-markas terbuka di kampung-kampung. Banyak pemuda mendaftar. Jumlah kombatan membesar hingga ribuan orang. GAM mulai mendirikan pos pemeriksaan di jalan-jalan pedalaman kantor pemerintahan, bayangan unit pengumpulan dana pengadilan syariat versi mereka pada fase ini. GAM bukan lagi gerakan kecil. Mereka mampu menyerang pos polisi, merampas senjata, menyergap konvoi, menargetkan tokoh politik yang dianggap kolaborator pemerintah Indonesia, merespons dengan operasi keamanan. Tetapi konflik semakin luas. Tahun 2001 sampai 2003, eskalasi mencapai puncaknya. Setidaknya 3.000 orang tewas dalam 3 tahun. Menurut catatan berbagai lembaga HAM, darurat militer 2003, operasi terbesar di Aceh ketika darurat militer diterapkan pada 2003. Sekitar 40.000 pasukan diterjunkan ke Aceh. Ini salah satu operasi militer terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Semua jalur keluar masuk Aceh dijaga ketat. Wartawan asing dibatasi. Operasi perburuan pemimpin GAM dilakukan besar-besaran. Dalam masa ini, Abdullah Syafi'i, tokoh besar GAM, tewas, ratusan kombatan menyerah, ribuan senjata disita. Basis-basis hutan dihancurkan, tetapi perang ini tidak pernah benar-benar berhasil menghapus GAM. Mereka memiliki dukungan diaspora besar di Skandinavia, terutama di Swedia, tempat Hasan Tiro mendapatkan suaka politik. Konflik seakan tak berujung, hingga datangnya bencana terbesar yang pernah dialami Aceh, tsunami 2004, ketika air laut menghentikan perang 26 Desember tahun 2004. Gelombang raksasa setinggi belasan meter menghantam Aceh. Kota-kota pesisir musnah, jalan hilang, jembatan hanyut, ratusan ribu rumah lenyap. Perang berhenti bukan karena perjanjian, tetapi karena alam. Banyak prajurit TNI tewas bersama rakyat Aceh. Banyak kombatan GAM hilang tanpa jejak. Saat itu tidak ada lagi yang memikirkan ideologi, semua sibuk mencari keluarganya. Bencana ini membuka pintu untuk sebuah kemungkinan yang sebelumnya terasa mustahil. Perdamaian Helsinki, penutup perang 30 tahun di bawah fasilitasi Martti Ahtisaari. Perundingan digelar di Helsinki. Banyak yang pesimis, tetapi harapan perlahan tumbuh. Akhirnya, pada 15 Agustus tahun 2005, Helsinki ditandatangani. Poin-poin pentingnya, GAM menyerahkan senjata, TNI menarik pasukan non-organik. Aceh boleh memiliki partai politik lokal, otonomi khusus diberikan, penerapan syariah diperkuat, hak atas simbol, bendera, dan lambang daerah diberikan, mantan kombatan direintegrasi. Inilah awal babak baru Aceh pasca konflik, dari gerilyawan menjadi politisi. Banyak mantan kombatan GAM kini menjadi tokoh politik. Muzakir Manaf, ex-Panglima GAM, Irwandi Yusuf, ex-kombatan. Mantan Gubernur Zaini Abdullah Zakaria, Saman Kamarudin, Abu Bakar, Abu Razak. Aceh kini memiliki sistem pemerintahan yang berbeda dari provinsi lain. Dengan kewenangan luas, anggaran besar, dan partai lokal yang kuat. Transformasi ini tidak mudah. Ada tantangan internal, konflik kecil antar faksi, dan masalah ekonomi baru. Tetapi jauh lebih baik dibandingkan masa-masa perang. Aceh hari ini, negeri yang mencoba sembuh hari ini. Aceh hidup dalam bayang-bayang masa lalu, tetapi juga dalam harapan masa depan. Masih ada ratusan anak yatim korban konflik, para janda yang hidup dengan trauma, prajurit yang menyimpan kenangan pahit, ex-kombatan yang masih berjuang dalam kehidupan sipil, kuburan massal yang belum teridentifikasi. Namun yang jelas, Aceh tidak lagi berperang. Generasi muda Aceh kini hidup di sekolah, bukan di bunker. Mereka mengenal buku, bukan senjata. Mereka bisa berjalan malam tanpa takut razia militer atau sergapan gerilya. Aceh telah menjadi tanah yang belajar bangkit dari perang, dari bencana, dari sejarah panjang yang penuh luka. Dan kisah gerakan Aceh Merdeka akan selalu menjadi salah satu bab terpenting dalam sejarah Indonesia, bab tentang perjuangan, harga diri, dan akhirnya perdamaian.